perkenalkan kami dari kelompok 7 perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Tito Sumarsono SEMAK. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang perilaku organisasi, memahami dinamika manusia di tempat kerja. Kalau mendengar kata organisasi, mungkin yang langsung terpikir itu perusahaan besar atau kantor. Padahal sebenarnya perilaku organisasi ada di sekitar kita, termasuk di kampus, organisasi mahasiswa, bahkan dalam kerja kelompok juga. Nah, di presentasi kali ini kita akan membahas bagaimana perilaku individu, kerjasama tim, dan budaya organisasi bisa mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Jadi, bukan cuma teori saja, tapi juga hal-hal yang sering kita alami sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Apa itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi atau biasa disingkat PO merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi memengaruhi perilaku di tempat kerja. Jadi, sederhananya, ilmu ini mempelajari kenapa seseorang bisa bekerja dengan semangat, kenapa ada konflik dalam tim, atau kenapa suatu organisasi bisa berhasil maupun gagal. Tujuan utama perilaku organisasi yaitu meningkatkan efektivitas kerja, produktivitas, dan juga kesejahteraan anggota organisasi. Karena organisasi yang baik bukan cuma mengejar hasil, tapi juga memperhatikan orang-orang di dalamnya. Dalam perilaku organisasi juga digunakan pendekatan ilmiah seperti observasi, penelitian, data, dan teori untuk memahami perilaku manusia secara lebih objektif. Selanjutnya, dalam perilaku organisasi terdapat 3 level analisis utama, yaitu individu, kelompok, dan organisasi. Yang pertama adalah level individu. Di sini fokusnya pada motivasi, kepribadian, persepsi, dan sikap kerja seseorang. Misalnya, ada orang yang cepat beradaptasi, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Yang kedua yaitu level kelompok. Pada level ini dibahas tentang kerjasama tim, komunikasi, pembagian peran, sampai konflik antar anggota. Karena dalam organisasi, kemampuan bekerja sama itu sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah level organisasi. Ini berkaitan dengan budaya organisasi, struktur kerja, kebijakan, dan lingkungan eksternal yang memengaruhi organisasi secara keseluruhan. Ketiga level ini saling berhubungan. Kalau individu dalam organisasi memiliki motivasi yang baik, maka kerja tim juga akan lebih efektif, dan akhirnya organisasi bisa mencapai tujuan dengan lebih maksimal. Slide selanjutnya membahas mengenai hakikat manusia dalam organisasi. Dalam organisasi, setiap manusia memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang mudah bergaul, ada yang pendiam, ada yang suka bekerja cepat, dan ada juga yang lebih teliti. Karena perbedaan itu, cara setiap orang merespon tugas atau aturan juga berbeda-beda. Jadi, organisasi tidak bisa memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Selain itu juga, manusia dipandang sebagai pribadi yang utuh, bukan hanya sebagai pekerja. Artinya, seseorang membawa kondisi fisik, emosi, dan masalah pribadinya ke lingkungan kerja. Misalnya, ketika seseorang sedang mengalami masalah pribadi, biasanya semangat kerjanya juga bisa menurun. Nah, disinilah pentingnya lingkungan kerja yang suportif. Perilaku manusia juga dipengaruhi oleh motivasi, kebutuhan, harapan, dan tujuan tertentu. Maka organisasi perlu memahami apa yang dibutuhkan anggotanya agar mereka tetap semangat dan produktif. Pada slide ini terlihat hubungan antara individu, kelompok, dan organisasi. Semua sebenarnya dimulai dari individu. Sikap, perilaku, dan kebiasaan seseorang akan memengaruhi orang lain di dalam kelompok. Kalau dalam satu tim disiplin dan saling mendukung, maka budaya kerja tim tersebut juga akan positif. Sebaliknya, kalau sering terjadi konflik dan komunikasi buruk, maka kinerja tim akan menurun. Kemudian kebiasaan dalam kelompok akan memengaruhi budaya organisasi secara keseluruhan. Jadi keberhasilan organisasi sebenarnya dibangun dari perilaku kecil setiap individunya. Karena itu penting untuk mengemban komunikasi dan kerja sama yang baik sejak level paling dasar.
Selanjutnya, disiplin ilmu pendukung. Perilaku organisasi merupakan ilmu yang didukung oleh beberapa disiplin ilmu lainnya. Yang pertama yaitu psikologi. Psikologi membantu memahami perilaku individu, motivasi kerja, kepuasan kerja, dan bagaimana seseorang mengambil keputusan. Kemudian ada psikologi sosial yang mempelajari interaksi antar individu maupun kelompok. Lalu ada antropologi yang membantu memahami budaya organisasi, kebiasaan, nilai, dan cara seseorang beradaptasi di lingkungan kerja. Dengan adanya sehubungan beberapa ilmu tersebut, perilaku organisasi menjadi lebih puas dan lebih mudah diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam organisasi, manajer memiliki peran yang sangat penting. Secara umum ada 4 fungsi utama manajer. Yang pertama adalah perencanaan. Di tahap ini, manajer menentukan tujuan dan strategi yang akan digunakan organisasi. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu membagi tugas dan menyusun struktur kerja agar semua anggota tahu tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Di sini manajer harus mampu memotivasi, mengarahkan, dan mengemban semangat kerja anggota tim. Dan yang terakhir adalah pengendalian, yaitu mengevaluasi hasil kerja dan melakukan perbaikan jika ada masalah atau target yang belum tercapai. Jadi seorang manajer bukan hanya memberi perintah, tetapi juga harus mampu menjadi pemimpin dan motivator bagi timnya. Di era sekarang, organisasi menghadapi banyak tantangan yang semakin kompleks. Salah satunya adalah penurunan produktivitas akibat stres kerja, tekanan pekerjaan, atau kurangnya keterlibatan anggota dalam organisasi. Selain itu, ada juga tantangan keragaman budaya. Saat ini banyak organisasi memiliki anggota dengan latar belakang yang berbeda, sehingga dibutuhkan komunikasi yang baik dan sikap saling menghargai. Perkembangan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri. Teknologi memang membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, tetapi juga menuntut individu untuk terus belajar dan beradaptasi. Karena itu, organisasi modern harus lebih fleksibel, terbuka terhadap perubahan, dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Model perilaku organisasi. Dalam perilaku organisasi terdapat 4 model yang sering diterapkan dalam manajemen. Pertama itu ada model autokratis yang menempatkan pemimpin sebagai pusat pengambilan keputusan sehingga anggota harus mengikuti arahan yang diberikan. Kedua, ada model kustodial yang berfokus pada pemberian rasa aman dan kesejahteraan bagi anggota agar mereka merasa nyaman dalam bekerja. Ketiga, ada model suportif yang menekankan pentingnya dukungan, komunikasi, dan hubungan yang baik antara pemimpin dan juga anggota. Terakhir, ada model kolegial yang mengutamakan kerjasama tim dan keterlibatan anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Kesimpulan, berdasarkan materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi merupakan ilmu yang membantu kita memahami bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam lingkungan kerja. Pemahaman terhadap perilaku individu, kelompok, budaya, organisasi, komunikasi, serta kepemimpinan sangat penting untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman dan produktif. Dengan pengelolaan yang baik, organisasi dapat meningkatkan kinerja anggota sekaligus menciptakan tujuan yang telah ditetapkan. Pengantar keragaman dalam organisasi. Pada materi berikutnya, kita akan membahas tentang keragaman dalam organisasi. Keragaman merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena setiap organisasi terdiri dari individu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dalam pembahasan ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menghargai dan mengolah perbedaan tersebut agar dapat memberikan dampak positif bagi organisasi. Selain itu, kita juga membahas manfaat, tantangan, serta pengaruh keragaman terhadap kerjasama dan kinerja organisasi. Definisi keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi adalah kondisi di mana terdapat berbagai perbedaan di antara
anggota organisasi seperti usia, jenis kelamin, budaya pendidikan, pengalaman, dan cara berpikir. Menurut para ahli, keragaman menjadi bagian penting dalam kehidupan organisasi modern karena setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, organisasi yang baik bukanlah organisasi yang memiliki anggota yang seragam, melainkan organisasi yang mampu menghargai, menerima, dan mengelola perbedaan tersebut sehingga dapat menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Aspek keragaman organisasi. Pada slide ini dijelaskan tentang aspek keragaman dalam organisasi menurut Robbins. Jadi keragaman itu bisa dilihat dari usia, jenis kelamin, dan status perkawinan. Yang pertama itu ada dari usia atau umur ya. Dalam perusahaan biasanya ada karyawan muda dan ada karyawan yang lebih senior. Karyawan muda biasanya lebih cepat ya beradaptasi dengan teknologi dan ide baru gitu. Sedangkan karyawan senior punya pengalaman kerja yang lebih banyak. Jadi kalau digabungkan perusahaan bisa mendapatkan keseimbangan antara kreativitas dan pengalaman. Contohnya di perusahaan digital, anak muda biasanya kan aktif membuat inovasi media sosial atau pemasaran online ya. Sedangkan karyawan senior lebih memahami strategi bisnis dan pengambilan keputusan. Nah, yang kedua itu jenis kelamin. Saat ini perempuan dan laki-laki kan memiliki kesempatan ya sama dalam kerja maupun memimpin perusahaan. Banyak perusahaan besar sekarang sudah menerapkan kesetaraan gender agar semua karyawan memiliki peluang yang sama berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan jenis kelamin. Nah, yang ketiga, status perkawinan. Nah, dalam dunia kerja, status menikah atau belum menikah itu seharusnya tidak menjadi pembeda ya dalam penilaian kerja. Perusahaan lebih melihat kompetensi, tanggung jawab, dan hasil kerja karyawannya. Tingkat keragaman dalam organisasi. Jadi, dijelaskan bahwa keragaman dapat meningkatkan kinerja organisasi jika dikelola dengan baik. Keragaman bisa dilihat dari perbedaan usia, jenis kelamin, ras. Nah, dalam perusahaan, perbedaan tersebut dapat mempengaruhi cara komunikasi, kerjasama tim, dan kreativitas. Contohnya dalam perusahaan ekspor ya, atau perusahaan teknologi ya. Karyawannya berasal dari berbagai daerah. Jadi perbedaan latar belakang membuat ide muncul tuh jadi lebih banyak dan lebih kreatif. Nah, misalnya pada tim pemasaran ya, karyawan dengan latar belakang berbeda bisa memberikan ide promosi yang sesuai dengan berbagai jenis konsumen. Jadi perusahaan lebih mudah memahami kebutuhan pasar yang beragam gitu. Namun perusahaan juga harus mampu ya menjaga komunikasi dan kerjasama agar perbedaan tidak menimbulkan konflik gitu. Manfaat keragaman organisasi. Jadi pada slide ini jelaskan manfaat keragaman dalam organisasi. Manfaat pertamanya itu mempermudah perusahaan menghadapi perubahan pasar ya, karena perusahaan memiliki karyawan dengan sudut pandang yang berbeda-beda, maka perusahaan lebih cepat memahami tren dan kebutuhan konsumen. Nah, keduanya meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Karyawan yang beragam biasanya lebih mudah ya memahami karakter pelanggan yang juga berbeda-beda gitu. Nah, ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Dengan adanya berbagai kemampuan dan pengalaman, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif gitu. Yang keempat, membantu promosi di tempat kerja. Maksudnya perusahaan bisa memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan untuk berkembang dan mendapatkan jabatan. Nah, yang kelima, menjaga proses pembelajaran organisasi. Perusahaan menjadi tempat saling belajar antar karyawan sehingga pengetahuan dan pengalaman bisa terus berkembang gitu ya. Nah, contohnya pada perusahaan retail atau e-commerce, keragaman karyawan membantu perusahaan memahami perilaku konsumen dan dari berbagai usia dan daerah.
Kendala keragaman dalam organisasi. Nah, yang pertama itu stereotip atau penilaian terhadap seseorang berdasarkan kelompok tertentu. Misalnya menganggap karyawan muda kurang berpengalaman atau menganggap perempuan kurang mampu memimpin gitu. Yang kedua, kurangnya komunikasi. Jadi perbedaan bahasa, cara berpikir, atau budaya kadang membuat komunikasi dalam tim jadi tidak efektif gitu. Ketiga, perbedaan pendapat yang dapat memicu konflik dalam organisasi. Jika tidak dikelola dengan baik, nah maka kerjasama tim bisa menurun gitu. Nah, selain itu ada juga diskriminasi dan tindakan tidak adil yang dapat membuat lingkungan kerja menjadi tidak nyaman. Contohnya di perusahaan besar yang memiliki banyak divisi dan karyawan dari berbagai daerah gitu. Konflik bisa terjadi karena perbedaan cara kerja atau pola komunikasi. Nah, oleh karena itu perusahaan perlu membangun budaya kerja yang saling menghargai agar keragaman menjadi kekuatan, bukan menjadi suatu hambatan gitu. Cara merangkul keragaman menurut Winardi, ada beberapa cara untuk merangkul keragaman dalam organisasi. Yang pertama adalah mengurangi prasangka dan stereotip terhadap kelompok lain. Karena setiap individu memiliki hak untuk dihargai tanpa melihat perbedaan. Kemudian, organisasi juga perlu membangun hubungan yang baik antar anggota, termasuk dengan anggota orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di mana anggota merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. Dengan begitu, kerjasama dalam organisasi akan menjadi lebih harmonis dan efektif. Peran pemimpin dalam keragaman. Dalam organisasi, pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keragaman. Pemimpin harus mampu bersikap adil dan tidak membedakan anggota berdasarkan ras, agama, suku, dan gender. Selain itu, pemimpin juga memberikan kesempatan berkembang kepada seluruh anggota organisasi secara merata. Pemimpin yang baik juga harus memberikan pelatihan dan menciptakan budaya kerja yang menghargai perbedaan. Oleh karena itu, sikap pemimpin sangat mempengaruhi suasana kerja dan hubungan antar anggota organisasi. Dari materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa keragaman merupakan bagian penting dalam organisasi modern. Perbedaan antar individu sebenarnya dapat menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan baik. Keragaman mampu meningkatkan kreativitas, kualitas kerja, dan kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, keragaman juga dapat menimbulkan konflik dan menurunkan kinerja satu sama lainnya. Karena itu, organisasi dan pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan saling menghargai agar semua anggota dapat bekerja secara nyaman dan maksimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pembahasan mengenai perilaku organisasi dan keragaman dalam organisasi. Semoga semua materi ini dapat menambah pencerahan kita bahwa perbedaan bukanlah penghalang tetapi bisa menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Dadah. La Habana, al